Untuk orang yang dulu sudah dianggap nista, dianggap kotor sekali, tiba-tiba hari ini diharapkan bisa menyelamatkan seorang Anies Baswedan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang dulu pergi dengan penuh kesombongan, tiba-tiba hari ini datang kembali berharap belas kasihan, berharap sedekah asmara. Karena sekarang dia sudah fakir asmara. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita pencapresan Anies Baswedan. Karena setelah Anies dicapreskan oleh Nasdem dan kemudian didukung oleh PKS dan Demokrat, setelah itu posisinya terkunci gitu. Terkunci oleh AHY. Karena maunya Demokrat, AHY harus jadi cawapres gitu. Itu harga mati. Kalau nggak jadi cawapres ya udah bubar nih koalisi perubahan. Nah, kalau Demokrat pindah ke lain hati, pindah ke lain koalisi gitu ya, ya Anies batal sebagai capres. Nah, di tengah kebingungan itu gitu ya, tiba-tiba muncul satu isu bahwa Ahok sebagai cawapres Anies Baswedan. Ini apa-apaan gitu. Kalau kita ingat di Pilkada 2017 lalu, jelas sekali, masih teringat dalam benak kita gitu. Bagaimana Ahok itu kelihatannya sangat kotor sekali gitu. Yang dianggap penista agama, dianggap sebagai non-pribumi dan sebagainya oleh para pendukung Anies gitu. Dan Anies menikmati itu, memainkan provokasi-provokasi itu gitu dengan pidato pribumi. Nah, hari ini tiba-tiba Ahok diisukan sebagai cawapres Anies Baswedan. Apa ini? Ya meskipun yang mengusulkan bukan Anies gitu ya, tapi Pak Luhut gitu. Karena dalam beberapa minggu terakhir atau dalam beberapa bulan terakhir, Pak Luhut ini lebih sering bertemu dengan Surya Paloh. Ya meskipun Pak Luhut ini adalah kader Golkar, udah pakai jaket kuning katanya gitu ya. Tapi memang dalam beberapa bulan terakhir ini sangat gencar sekali bertemu dengan Surya Paloh gitu. Dan ternyata salah satu bahasanya adalah soal capres-cawapres. Ya bahasan soal Pak Luhut ini panjang lah. Dia ini punya sumber daya dan logistik yang cukup luar biasa untuk pemilu atau Pilpres 2024. Tapi tidak punya posisi tawar gitu. Berbeda dengan Sandiaga dan Erick Thohir yang punya kans atau peluang untuk maju di Pilpres 2024. Nah, Pak Luhut gak bisa gitu ya. Aksesnya kemana-mana nggak bisa gitu. Kalau di Golkar sudah ada Erlangga gitu ya, mau jadi cawapres ya nggak bisa. Nah, akhirnya sekarang lebih sering bertemu dengan Surya Paloh. Mungkin karena satu hati gitu ya, sama-sama terpinggirkan. Ini panjang lah ceritanya. Jadi dengan sumber daya dan logistik yang luar biasa itu, nampaknya Pak Luhut ingin memainkan perannya. Dan peran yang mungkin bisa beliau mainkan ya dengan merapat ke Surya Paloh gitu. Karena itu cuma satu-satunya cara. Kalau ke yang lain nggak bisa. Kalau ke Golkar, ke Erlangga nggak bisa. Mau jadi cawapres nggak bisa juga. Jadi ya sudah, ke Surya Paloh lah. Dan kebetulan Surya Paloh butuh dukungan itu. Nah, tapi dengan memainkan isu Ahok sebagai cawapres dari Anies Baswedan, bagi saya itu sudah kelewatan gitu. Itu seperti mantan yang tiba-tiba datang berharap belas kasihan. Apa coba ini? Ingatkah dulu tahun 2017 gitu? Siapa yang kejam? Udah kayak Zainuddin sama Hayati. Ya maka setelah itu gitu ya, setelah isu Ahok ini muncul, setelah itu kemudian ada juga isu soal mobil listrik. Beberapa hari setelah Pak Luhut bertemu dengan Surya Paloh, tiba-tiba Anies berpidato menolak soal mobil listrik. Dan setelah itu disambut dan dijawab sama Pak Luhut. Ini jangan-jangan soal isu mobil listrik ini disengaja gitu. Sengaja untuk memberikan panggung kepada Anies Baswedan. Karena hari-hari ini gitu ya, kita mau bicara soal Anies itu udah susah sekali gitu. Berita-berita soal Anies itu selalu negatif. Gak bisa dijadikan positif. Sehingga dalam isu mobil listrik kemarin yang kemudian bersahut-sahutan antara Anies Baswedan dan Pak Luhut, jangan-jangan ini disengaja gitu untuk membangkitkan atau memberikan panggung kepada Anies Baswedan. Karena soal Surya Paloh dan Pak Luhut ini punya cerita panjang sekali gitu ya. Sampai kemudian berakhir dengan Ahok sebagai cawapres Anies Baswedan. Itu kayaknya udah stres tuh.
Mau naikin Anies dengan cara apa? Udah nggak bisa, udahlah Ahok aja. Ya meskipun Surya Paloh beranggapan bahwa ucapan Pak Luhut itu hanya bercandaan gitu ya. Sementara dari sisi Pak Luhut ini adalah jawaban. Jadi ketika saya ditanya ya saya jawab. Maka jawaban saya adalah Pak Ahok dan sebagainya gitu ya. Tapi di luar itu meskipun Surya Paloh menganggap bahwa ini bercanda dan tidak serius dan sebagainya. Tapi kan pada akhirnya Surya Paloh tetap mengatakan bahwa ini tetap akan kita pertimbangkan demi kebaikan bangsa. Bicara soal kebaikan bangsa kok mau capresin Anies, gimana sih? Bicara soal kebaikan bangsa tapi ada sumur resapan, gimana ceritanya? Jadi apa maksud dan niat Pak Luhut dengan Surya Paloh? Apakah memang punya agenda-agenda tertentu? Ya kita lihat nanti di September atau Oktober tahun ini. Tapi pada intinya gitu ya, saya melihat dalam logika saya pencawapresan Ahok sebagai pendamping Anies itu mungkin dalam logika mereka itu sama seperti Ma'ruf Amin. Karena posisi Ma'ruf Amin di tahun 2019 gitu ya, ya mirip kayak Pak Jokowi dan Anies hari ini. Anies itu kan punya masalah satu cuma, politik identitas. Itu gitu. Nah Pak Jokowi tahun 2019 punya masalah soal anti-Islam. Ya meskipun itu fitnah, tapi kan tetap aja gitu ya. Itu banyak isunya yang anti-Islam, yang kemudian anti-ulama, ulama dipenjarakan. Ya ulama-ulamaan sih yang dipenjarakan, bukan ulama beneran gitu. Tapi isu ini kan dimainkan dan kemudian Pak Jokowi harus melewati atau menghadapi rekomendasi ijtima ulama. Jadi yang bisa melawan ini semua ya Ma'ruf Amin gitu. Karena Ma'ruf Amin lah yang mengeluarkan fatwa terkait Ahok di Pilkada 2017 yang dibilang sebagai penista agama. Ma'ruf Amin lah yang kemudian membuat fatwa sehingga muncul GNPF 212 dan 411. Jadi Ma'ruf Amin nih. Nah ketika Ma'ruf Amin jadi cawapres, selesailah semua isu soal anti-Islam, anti-ulama dan sebagainya. Karena cawapresnya ulama. Hari ini masalah Anies Baswedan terkait politik identitas itu coba diselesaikan dengan Ahok. Karena Ahok lah satu-satunya korban, bukan satu-satunya, yang paling menjadi korban dari politik identitas tahun 2017. Jadi dengan harapan kalau Ahok menjadi cawapres Anies Baswedan, kita tidak lagi berbicara soal politik identitas. Karena Ahoknya sudah jadi cawapres. Logikanya mungkin seperti itu. Karena dosa sosial seorang Anies ini mustahil untuk dihilangkan dengan kata-kata atau narasi. Gak bisa gitu. Makanya Ahok yang diminta atau diharapkan bisa menjadi netralisir masalah politik identitas. Ya karena kalau tanpa Ahok gitu ya, karena kalau Anies maju dengan siapapun cawapresnya, itu akan menjadi bumerang nih. Politik identitas akan menyerang Anies Baswedan balik gitu. Karena ini semacam apa ya? Semacam konsekuensi logis dari orang yang dulu begitu arogan, begitu sombong, memainkan narasi-narasi provokatif terkait masalah istilah pribumi dan sebagainya. Hari ini itu mulai menyerang Anies sendiri. Mulai diserang Anies itu soal istilah-istilah pribumi. Yang muncullah bahwa Presiden Indonesia harus orang Indonesia, harus pribumi dan sebagainya gitu. Sekarang menyerang Bali Anies itu. Nah itu nggak bisa diselesaikan gitu karena narasi kebencian terkait Pilkada 2017 itu bukan cuma soal cerita, tapi itu memori atau ingatan di benak puluhan juta atau ratusan juta orang Indonesia. Dan itu mustahil dilupakan. Mustahil akan dihapuskan. Gak bisa gitu. Jadi satu-satunya cara adalah menetralisir dengan memasukkan Ahok sebagai cawapresnya. Cuma itu caranya. Tanpa Ahok gak bisa gitu. Karena dengan Ahok diam aja, dengan Ahok nggak komentar apa-apa hari ini, narasi politik identitas sudah menyerang Anies Baswedan dan itu yang membuat suara Anies gak naik-naik. Meskipun sudah kunjungan kemana-mana, melakukan simulasi banyak narasi gitu ya, tetap aja nggak bisa menaikkan suara Anies. Kenapa? Karena beban sosial atau hutang sosial soal politik identitas itu nggak bisa dihapuskan. Jadinya sekarang mereka panik tuh. Siapa ini? Ya udahlah Ahok ada. Udah mentok ini kayaknya gitu ya. Ketika isu Ahok sebagai cawapres itu dimainkan oleh Luhut dan Surya Paloh, karena itu memang sudah kartu as, udah jalan terakhirnya kayak. Udah nggak ada lagi gitu. Karena kalau Ahok nggak jadi cawapres, ini selesai Anies. Pasti soal urusan politik identitas. Pasti akan dimainkan dan akan menyerang Anies Baswedan sendiri gitu. Karena Ahok diem aja hari ini, itu udah nyerang. Apalagi nanti
kalau musim kampanye dan Ahok kemudian ikut mendukung Ganjar Pranowo pastinya gitu, karena Ahok adalah kader PDI Perjuangan, ya jelas dia akan mendukung Pak Ganjar, nggak mungkin dukung Anies atau dukung Prabowo, pasti akan dukung Pak Ganjar gitu. Jadi ya itu akan mengingatkan kita kembali bagaimana memori 2017 itu semakin nyata gitu. Bagaimana dulu seorang pendukung Ahok itu dianggap sebagai orang yang tidak layak untuk masuk surga, sehingga nggak boleh disolatin, ditolak disolatin di masjid-masjid tertentu yang menjadi basis pendukung Anies Baswedan karena waktu itu memainkan politik di dalam masjid gitu ya. Kemudian kita juga bisa ingat bagaimana Ahok itu diperlakukan seperti orang yang sangat nista sekali, yang didemonstrasi ribuan orang kemudian dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat kasar, yang gantung Ahok di sini dan sebagainya gitu ya. Dan itu nggak ada yang berani untuk memproses hukum orang-orang ini yang secara hukum itu bersalah gitu. Tapi hari ini tiba-tiba Anies Baswedan yang dulu menjadi hero bagi kelompok radikal-radikal ini tiba-tiba berharap dukungan dari Ahok. Apa-apaan ini gitu. Ya, tapi ya itulah Anies Baswedan dan Nasdem gitu ya, selalu inkonsisten gitu. Seperti Surya Paloh, demi kebaikan bangsa katanya, tapi capresnya Anies. Gimana? Urusan kebaikan bangsa kok Anies capresnya? Jadi ya selamatlah kepada Anies Baswedan yang kayaknya sudah hampir pasti kalah lah soal politik identitas ini gitu ya. Dan itu nggak bisa kita hilangkan dan nggak bisa kita hindari. Itu kan akan pasti ada gitu. Nah setelah itu gitu ya, setelah Ahok ini coba dimainkan gitu ya, dan nampaknya Ahok nggak akan mau gitu, atau juga Ahok nggak akan bisa untuk maju sebagai cawapres karena Ahok adalah kader dari PDI Perjuangan gitu ya. Jadi isu-isu ini cuma untuk memanaskan atau membuka peluang atau kemungkinan bagi Ahok sebagai pendukung dari Anies Baswedan. Minimal itu, meskipun misalkan nggak bisa jadi cawapres gitu ya, minimal Ahok nanti jadi tim pemenangan lah gitu ya, jadi tim juru kampanye misalkan kepada Anies gitu ya, dengan harapan setelah itu Anies itu bisa dicuci soal politik identitasnya. Sama lah seperti Nasdem ketika mencuci Anies gitu ya. Karena ketika Nasdem mengumumkan Anies sebagai capresnya, sebagai partai pertama yang mendeklarasikan Anies, itu harapannya Anies itu dianggap sebagai kelompok nasionalis. Padahal sudah jelas rekam jejaknya, kelompok radikal. Nah sekarang Ahok yang disuruh nyuci gitu, disuruh nyuci kotoran-kotoran Anies. Ya, tapi begitulah politik dengan segala kekejaman dan cerita-cerita buruknya gitu ya. Untuk orang yang dulu sudah dianggap nista, dianggap kotor sekali, tiba-tiba hari ini diharapkan bisa menyelamatkan seorang Anies Baswedan. Ya karena ya cuma itu gitu. Beragam simulasi, beragam cara narasi yang coba disampaikan oleh Anies dari beragam banyak agenda atau acara-acara di berbagai daerah gitu ya. Itu nggak mampu menaikkan suara Anies karena semuanya terkunci, terbebani masalah politik identitas. Jadi mau narasi apapun kembali ke politik identitas. Ini udah mentok Anies ini nggak bisa gitu. Jadi kalau Anies mau bersaing dengan Prabowo dan Ganjar atau membuka peluang minimal bisa lanjut ke kalau 3 pasang calon itu kemudian lanjut ke babak kedua atau putaran kedua gitu, 2 putaran gitu kan, dalam Pilpres itu kan harus 50% gitu ya. Jadi dari 3 pasang calon, kalau Anies mau membuka peluang agar bisa bersaing di putaran kedua dan tidak kalah di putaran pertama, ya cuma satu-satunya cara adalah menggandeng Ahok gitu ya. Karena tanpa Ahok nggak bisa ternyata, dan itu sudah terbuktikan selama berbulan-bulan Anies berkampanye. Selalu mentok di urusan politik identitas sehingga suaranya tidak kunjung naik dan cenderung menurun belakangan ini karena Prabowo sudah melakukan konsolidasi partai gitu ya, sementara Ganjar sudah dicapreskan dan kemudian melakukan konsolidasi juga ke dalam internal dan kemudian melakukan soan-soan ke banyak tokoh-tokoh NU gitu ya. Jadi sekarang suara Anies lah yang kemudian tergerus, itu nggak bisa naik karena politik identitas. Jadi sekarang kemudian di tengah kebingungan itu tiba-tiba dia berharap dukungan Ahok. Apa coba? Ini persis mirip cerita Zainuddin dan Hayati gitu ya. Di film Kapal Van der Wijk gitu. Van der Wijk ya, Kapal Van der Wijk gitu. Mirip gitu. Ingatkah siapa yang jahat Hayati?
Ya bagaimana mungkin gitu ya, orang yang dulu dianggap nista, kotor, non pribumi gitu ya, sudah wah kejam sekali narasi-narasi yang dimainkan untuk melawan dan menyerang Ahok gitu ya, sampai Ahok akhirnya dipenjara setelah pilgub gitu ya. Tapi sekarang tiba-tiba orang yang sudah dipenjara itu berharap memberikan dukungan kepada lawan politiknya. Lawan politik yang memainkan isu SARA dan politik identitas gitu. Apa iya gitu? Apalagi Ahok adalah kader PDI Perjuangan, apa iya gitu. Ya tapi ya itulah gitu ya. Namanya orang panik gitu kan. Gak ada cara lain, cobalah gitu ya. Meskipun malu gak apa-apa gitu. Yang penting selamat, yang penting bisa maju. Udah habis kayaknya, udah hilang kemaluannya. Udah hilang rasa malunya. Kalau hilang kemaluannya itu orang lain ya, bukan Anies. Jadi ya selamat nyungsep lah kepada Anies dan semua koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS gitu ya. Karena dari 3 partai ini nampaknya yang akan bertahan cuma PKS gitu. Karena kalau Demokrat itu ya kayaknya masalah internal, banyak yang mengundurkan diri, banyak yang tertekan, banyak yang nggak siap untuk jadi caleg dan menyukseskan pemilu 2024 gitu ya. Kayaknya akan turun lagi gitu Demokrat gitu ya. Kalau PKS ini udah fix lah. Ini soal apa namanya, pengajian PKS itu sangat kuat, sangat solid gitu ya. Jadi ya suara dia tuh nggak akan naik tapi juga sulit untuk turun. Nah, suara Nasdem dengan dikucilkan dari koalisi pemerintahan, dengan Pak Jokowi tidak mengundang Nasdem dan tidak mengajak bicara Surya Paloh, nampaknya suara Nasdem juga akan turun drastis karena mayoritas pemilih Nasdem adalah pemilih Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sudah mengucilkan Nasdem ya sudah, nggak usah kita pilih Nasdem, dan itu yang akan membuat Nasdem nampaknya nggak akan lolos ke Senayan 2024 nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.